Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahu wa ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Samit anna nabiyya alaihi salatu wassalam qala man sahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu an-naru alaihi. Diriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa man syahida yang bersaksi alla ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah wa anna Muhammadar Rasulullah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, harramallahu maka diharamkan an-naru alaihi masuk neraka atas dirinya, yang mana dikutip dari Ad-Durrul Mansuril Imam As-Suyuti. Anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qol idza qala al-abdul mu'minu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka apabila ada seseorang hamba yang mukmin yang beriman kepada Allah dan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kharaja min famihi malak, maka keluarlah dari mulut para malaikat mislu tayrin akhdara lahu janahani abyadoni mukallalani bidduri wal yakut, seperti seekor burung hijau yang memiliki sepasang sayap putih bertatahkan mutiara dan permata. Burung yang diambil seperti halnya yang ada di taman-taman surganya Allah. Ahaduhuma bil masyriqi wal akharu bil maghrib, salah satu di antaranya berada di timur sedangkan yang lainnya ada di arah barat. Idza nasarahuma tajawazal masyriq wal maghrib, apabila kedua sayap itu dia tebarkan maka keduanya bisa melampaui timur dan barat. Gandeng, jadi timur dan barat itu gandeng. Fayartafi'u ila sama'i hatta yantahiya ilal ars, lalu terbanglah malaikat-malaikat itu ke langit hingga sampailah dia ke arsy-Nya Allah. Askun biizzatillahi ta'ala, dan dia berdengung bagaikan dengungan lebah. Oh iya, berdengung, maka berkatalah burung tersebut kepada para penanggung ars, askun biizzatillah, diamlah kamu demi keperkasaan dan keagungan Allah, wa adzamatihi, dan keagungan Allah. Fayaqulu la askunu hatta yaghfirallahu liqa'ih, jawab malaikat tersebut, aku takkan diam sehingga Allah mengampuni orang yang mengucapkan kata-kata tadi. Fayu'tihillahu sab'ina alfa lisanin fayastaghfiruna li sahibihi ila yaumil qiyamah, maka Allah pun memberinya 70.000 lidah yang memohonkan ampun bagi pembaca kata-kata tadi sampai hari kiamat. Fa idza kana yaumul qiyamati ja'a dzalik, kemudian apabila hari kiamat tiba, malaikat dan al-malaku fayakhudhu biyadi sahibihi fayuzawijuhu bihi sirat, maka para malaikat itu datang lalu membimbing tangan pembaca tadi untuk melampaui siratal mustaqim. Fayudkhiluhul jannah, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Raudhatul Ulama. An Jabir bin Abdullah anin Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala lailatul mi'raj, wazannya Jabir bin Abdullah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada saat malam Mi'raj, malam Mi'raj, lamma urijabi ila samai, ketika aku mi'rajkan ke langit, kata Nabi, ra'aitu madinatan minan nuri mislad dunya alfa marrah, aku melihat sebuah kota dari cahaya bagaikan 1000 kali dunia. Jadi ada satu kota yang bercahaya 1000 kali yang ada di dunia ini. Mu'allaqatun bisalasila minan nuri tahtal ars, tergantung di bawah ars dengan rantai-rantai cahaya.
Walaha mi'atan alfi babin mustaqillin. Kota itu mempunyai 100.000 pintu sendiri-sendiri. Fi kulli babin bustanul mafrusun birahmatillah. Yang mana pada setiap pintunya terdapat taman yang dihampari dengan rahmatnya Allah. Ya Allah. Wa fi kulli bustanin qasrun minan nur. Dan pada setiap taman terdapat istana dari cahaya. Wa fi kulli qasrin darun minan nur. Dan pada setiap istana tersebut terdapat gedung dari cahaya. Wa fi kulli darin sab'una hujratan minan nur. Dan setiap setiap gedung tersebut terdapat 70 ruangan daripada cahaya. Iya. Ruangan. Wa fi kulli hujratin baitum minan nur. Dan pada setiap dan pada setiap ruangan terdapat rumah dari cahaya. Wa fawqa kulli baitin ghurfatum minan nur. Dan di atas tiap-tiap rumah terdapat kamar yang terbuat dari cahaya. Walikulli ghurfatin arba'umi atibabain. Dan pada setiap kamar terdapat 400 pintu. Likulli babin misro'an minad dhahabi wa misro'un minal fiddah. Dan pada setiap kamar ada 400 pintu itu, masing-masing daripada pintu mempunyai daun pintu. Sebuah pintu dari emas dan sebuah lagi dari perak. Wa fi mustaqbali kulli babin sari'un minan nur. Dan di depan tiap-tiap pintu terdapat singgasana yang terbuat dari cahaya. Wa ala kulli syaririn firasun minan nur. Dan di depan tiap-tiap pintu terdapat singgasana terdapat singgasana kasur dari cahaya. Wa fawqa kulli firasin jariyah minal huril in. Dan tiap-tiap kasur terdapat seorang bidadari. Ya Allah, lau abadat wahidatun hinsiraha ila darid dunya. Dan yang sekiranya seorang bidadari menampakkan jari manisnya ke dunia ini, la ghalaba nuru hinsirihas samsa wal qamar. Niscaya jari manisnya itu mengalahkan matahari dan rembulan. Fakultu ya Rabbi ahadha linabiyyi amli siddiqin. Maka berkatalah para malaikat tersebut, apakah Nabi Muhammad berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Tuhanku, apakah tempat yang indah yang keseluruhannya terbuat dari cahaya itu hanya untuk para nabi dan orang-orang yang siddiq? Dijawab oleh Allah, qala Allah ta'ala hadza lidzakirina ana al-laili wa atrafan nahar. Dijawab oleh Allah, ini adalah untuk orang-orang yang selalu berzikir di saat malam-malam dan pada penghujung-penghujung siang. Wa inna lahum indila mazidan wa ana usi'u. Dan sesungguhnya mereka masih memperoleh tambahan lagi di sisiku, sedang aku maha luas lagi. Jadi hal-hal demikian, taman yang berbuat dari cahaya, kasur yang terbuat dari cahaya, kemudian ditemani oleh bidadari, itu hanya sedikit daripada nikmat Allah yang akan diberikan kepada para ahli zikir ketika nanti dia sudah meninggal. Hal ini dikutip dari kitab Tambihul Ghafilin. Anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu kana dzata yaumin jalisan hazinan. Bahwasannya Nabi pernah bersabda, pada suatu hari beliau duduk bersedih. Fa'ata Jibrailu alaihi salatu wassalam faqala. Maka datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Muhammad, ma hadal jusnu aqtallahu ta'ala li ummatika khamsatu asya'a wa lam yu'tiha li ahadin qabla. Allah Ta'ala memberikan kepada umatmu 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum kamu. Pengkhususan kepada umat Nabi Muhammad. Al-awwalu qala Allah Ta'ala. Yang pertama diucapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana inda dzanni abdi bi wa la yukhalifu dzannahu. Allah Ta'ala berfirman, aku menuruti prasangka hambaku terhadapku, sedang Allah itu tidak menyalahi persangkaan hamba-hambanya. Wasani man satara alaihi fid dunya la yahfaduhu yaumal qiyamah. Dan yang kedua, barang siapa yang Allah tutupi aibnya di dunia, maka takkan dibukakan aibnya pada hari kiamat.
Wasalisu lam yughlaq ala ummatika babut taubati ma lam yughargiru. Yang ketiga, Allah tidak menutup terhadap umatmu pintu taubat selagi dia belum tercekik-cekik. Artinya selama dia masih bisa hidup, atau sakit sekalipun parah, ketika belum sakaratul maut berada di liang tenggorokan, maka pintu taubat itu masih terbuka untuk umat Nabi Muhammad. Warabi uman ata bimil ardi khoti'atan yaghfiruha Allahu lahu ba'da ayyaqula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang keempat, barang siapa yang melakukan kesalahan sepenuh bumi, maka Allah mengampuninya setelah dia membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ketika kita melihat sabda Nabi seperti ini, man ata bimil ardi khoti'atan yaghfiruha Allahu lahu ba'da ayyaqula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang memiliki dosa seperti halnya sebanyak bumi. Bagaimana sebanyak bumi? Di daerah Jawa Timur saja luasnya seperti ini, apalagi sebanyak bumi. Otomatis dosanya sangat besar. Tapi ketika dia mau mengucapkan dan bertobat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah akan mengampuni. Maka sekarang fenomena yang terjadi, banyak sekali orang-orang yang menyalahkan ketika orang itu bersama-sama berkumpul seperti acara tahlilan, mengucapkan la ilaha illallah, acara sholawatan juga mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, itu disalah-salahkan. Hal ini yang perlu ditata dan dibenahi, bahwasannya kalimat la ilaha illallah itu bukan malah menjerumuskan kita menuju kesesatan, akan tapi Allah membuka selebar-lebarnya pintu taubat agar menerima amal-amal yang telah kita kerjakan dan mengampuni segala kesalahan yang telah kita lakukan. Wal khamisu, dan yang kelima, yarfa'ul adzaba 'anil amwati bidu'ail ahya. Dan yang kelima, Allah mengangkat azab dari orang-orang yang mati karena doa daripada orang-orang yang hidup. Jadi sebelum Nabi Muhammad tidak ada istilah mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Ini pada waktu adanya Nabi Muhammad tersebut, maka Allah berjanji dilewatkan oleh malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad bahwasannya Allah akan mengampuni orang-orang yang telah mati karena doa orang-orang yang hidup. Maka ada sebuah hadis, ada 3 hal yang tidak bisa ditinggalkan, yang pasti akan melekat walaupun orang itu mati. Yang pertama amal jariyah, kemudian amal soleh, dan yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, fa khalaqallahu ta'ala al-arwaha qabla al-ajyadi bi arba'il alafi as-sanah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh 400.000 tahun sebelum jasad, dan menciptakan dan menciptakan rizki wa khalaqal arzaqa qoblal arwah bi arba'ati alafin sanah, dan menciptakan rizki 400.000 tahun sebelum ruh. Fa syahidallahu li nafsihi bi nafsihi qabla ayyahluqal khalqa hina. Allah menyatakan kepada dirinya tentang dirinya sebelum menciptakan makhluk. Jadi Allah berkomitmen pada dirinya sendiri. Kana walam yakun samaun wala ardun wala barrun wala yajrun. Ketika keadaan belum ada langit, bumi, daratan maupun lautan, faqala Allahu ta'ala, maka Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illahu al azizul hakim. Ini komitmen Allah. Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan Dia, dan yang menegakkan keadilan di muka bumi ini para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian tentang keesaan Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka ketika orang sekarang susah di tengah wabah virus corona, mereka takut tidak diberikan rezeki oleh Allah, maka disinilah keimanan dan ketauhidan para orang-orang tersebut yang meremehkan atau berkhawatir tentang adanya rezeki Allah itu diuji. Ketika kita lolos pada ujian tersebut, maka nikmat Allah akan selalu mengalir. Karena rezeki itu diciptakan 400.000 tahun sebelum ruh diciptakan, dan ruh diciptakan 400.000 tahun sebelum jasad diciptakan. Maka Allah sudah menentukan di Lauhul Mahfuz, rizkimu segini 10, maka tidak bisa ditambah menjadi 20. Sudah begitu.
Titik. Kenapa Allah memberikan baru 2? Itu nanti rezeki itu bisa diberikan sekarang atau nanti ketika kita sudah tua, atau diberikan kepada anak kita. Jadi seperti itu. Wa an Sa'idin Jabir bin annahu qala kana haulal baiti an Sa'id Jabirin annahu qala, dari Sa'id bin Jabir bahwasannya dia berkata, kana haulal baiti salasumi'atin wasituna domana, dulu sekitar Ka'bah ada 360 patung. Ada 360 patung. Falamma nazalat hadil ayatul karimatu kharru sujada, maka tatkala turun ayat yang mulia ini, patung-patung itu pun tersungkur dan sujud. Wakila nazalat fi nasoro najrona fi madda'u fi Isa alaihi salatu wassalam, dan ada pula yang mengatakan ayat ini turun mengenai orang-orang Nasrani dari Najran tentang pengakuan mereka mengenai Nabi Isa alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.